Kalau ibu habis bertengkar atau berantem sama suami, habis itu tambah mesra bukan? Coba mengakulah. Iya kan? Apalagi setelah saling memaafkan. Ya Allah. Iya gak sih? Iya. Karena memang pertengkaran dalam rumah tangga itu ya dipentingkan juga. Maksud saya penting kenapa? Karena memang kita ada pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang berbeda. Tapi luar biasanya setelah saling memaafkan, ya, entah istri duluan yang saling memaafkan atau minta maaf atau suami duluan. Tapi memang suami jarang ya Pak. Ada penelitian tahun 2010 di London, ya, 95% laki-laki yang menjadi suami susah minta maaf duluan pada istrinya. 95%. Masih ada harapan yang 5% Ibu. Ada 5% laki-laki yang menjadi suami sudah bisa minta maaf pada saat dia merasa khilaf duluan. Bisa jadi yang 5% ini rajin ke masjid, rajin taklim, rajin baca sirah nabawiyah. Bagaimana perlakuan baginda Nabi SAW terhadap istri-istrinya, ya. Suami ibu yang mana? Yang 95% atau yang 5%? 95. Ibu tidak sendiri. Namanya juga 95%. Suami saya saja, alhamdulillah ya, baru 30 tahun pernikahan, baru dia masuk kategori yang 5%. Itu pun karena didoakan terus, atau saya memberi contoh untuk segera minta maaf pada saat kita merasa ada yang gak enak, ya. Jadi kalau yang baru 10 tahun, teruskan perjuangan. Saya sudah 33 tahun, artinya baru 3 tahun ini suami juga kalau ada ada khilaf, maaf ya Bu Isa. Aduh ya Allah, saya merasa berhasil mendoakannya. Ya. Sama 95% juga para suami susah bilang aku cinta padamu istriku. Siapa yang begitu Bu? Yang suaminya sampai bertahun-tahun belum ada kalimat aku cinta padamu? Tenang, ibu tidak sendiri. Bayangkan ini ukuran dunia 95%. Ya. Nah, kalau aku cinta padamu, sampai detik ini juga suami saya masih yang 95% tadi. Berarti saya harus tambah doanya lagi ya. Iya, ya, baik. Terus sering seorang perempuan ini karena perbedaan kemudian kita tidak pelajari, kemudian kita tidak fahami, dan kemudian kita tidak sadari, itulah sumber pertengkaran sehari-hari. Ya, rasanya pertemuan lalu saya pernah cerita ya. Siapa yang ikut pertemuan lalu udah lama banget, tahun berapa itu? Ya, saya sering cerita otak pria wanita. Ya, saya ulang sedikit karena ini penting. Berantemnya suami istri itu gara-gara ini sebetulnya. Ya, saya juga baru tahu 2006, di tahun 2006. Ya, jadi saya menikah 92. Sampai 2006 juga bertengkarnya gara-gara ini saja. Atau bapernya gara-gara ini. Apa itu? Tahun 2006, walaupun saya sudah dokter sejak 98 itu, baru tahu bahwa pengaruh hormon testosteron, pengaruh hormon laki-laki pada seorang laki pria atau pada seorang laki-laki atau pada seorang suami bukan hanya untuk organ reproduksi, tetapi juga pada mimik wajah. Makanya 10 menit pertama laki-laki, baik suami atau anak laki atau kakek-kakek dan sekalipun, sampai di rumah atau 10 menit pertama seorang suami ketemu istri, itu mukanya apapun perasaannya begini wajahnya. Maaf ya Pak, mungkin Bapak nggak rasa. Ini yang sering kesal seorang istri. Saya juga dulu begitu. Suami setiap pulang mukanya kayak gini. Di pintu dia salam, assalamualaikum. Terus kita kan sebagai istri saking maunya jadi istri soleha kan. Terus karena para guru bilang sambutlah suamimu dengan senyum, ya kan? Waalaikumsalam. Abi cium tangan. Ciumnya. Ibu, kalau ibu senyum sama suami, apa yang ibu harapkan? Dibalas senyum. Bisa Bu, tapi tunggu 10 menit. Tuh ilmunya saya harus ulang. Ya. Dulu saya nggak ngerti. Saya pikir kalau saya senyum, dia langsung bisa balas senyum. Belum tentu.
Ya, karena ada hormon testosteron. Apalagi kalau baru pulang kantor wajah penat, mukanya kayak gini. Dulu saya nggak ngerti. Saya cuma tahan senyum 5 menit. Ya, padahal harusnya 10 menit saya harus senyum. Karena menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya, senyum ibunya, senyum anak perempuannya, senyum istri orang lain? Makanya jangan kalah dengan tetangga ya. Jadi saya dulu senyumnya cuma 5 menit doang. Ayah. Karena lihat muka dia begitu, menit ke-6 salah sangka. Apa yang saya pikir di menit ke-6? Karena lihat muka begitu. Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Ya kan? Tapi muka masih senyum tuh. Tapi sudah mulai berpikir. Jadi kalau di sinetron sudah mulai itu ada suara ceng-ceng, ceng-ceng kan gitu. Akhirnya di menit ke-7 karena mulai dirasuki pikiran yang negatif, menit ke-7 yang harusnya tetap harus senyum sampai lebih 10 menit karena menyambut suami, langsung itu muka berubah langsung. Sebelah turun, Bu. Karena saya menganggap emansipasi adalah boleh vokal, padahal salah. Saya ngomong juga sama suami saya, kalau nggak suka pulang nggak usah pulang. Terus kata suami saya, siapa yang gak suka pulang? Tuh mukanya kayaknya gak ikhlas banget masuk rumah. Terus apa kata suami saya? Salah apa lagi saya? Pulang salah, gak pulang salah. Padahal hanya karena lihat muka rata. Bahkan suami saya aja gak tahu kalau mukanya rata. Saya waktu jelaskan tentang hormon dia, oh jadi setiap aku datang muka aku rata. Kalau perempuan beda, Pak. Kami ada hormon estrogen namanya. Estrogen itu bikin lentur semua nih otot ini, bahkan badan kita. Makanya perempuan bisa menari karena ada estrogen. Jadi kita nggak perlu 10 menit, Pak. Perempuan muka kita ini 10 detik saja sudah bisa berubah 6 kali. Tuh, Mbak. Iya nggak sih, Bu? Tadi aja ketemu teman-teman ya, pengurus komite di depan aja sudah muka saya 6 kali berubah. Ketemu Mbak Inggi, sahabat saya. Mbak Inggi apa kabar? Ibu Aisyah apa kabar? Tahu nggak Bu Aisyah? Ih, apaan? Tuh. Tuh langsung Pak, dari senyum, ih apaan? Ah masa? Oh, aduh. 6 kali berubahnya. Iya nggak sih Bu? Atau Ibu nggak rasa kalau mukanya 6 kali berubah 10 detik? Bukan 10 menit loh, 10 detik. Nggak rasa Bu? Tapi inilah cantiknya perempuan, Bu. Gak enak punya teman perempuan mukanya rata. Misalnya saya ketemu Mbak Inggi, pasti Mbak Inggi gak mau muka saya rata. Ya? Apa kabar Mbak Inggi? Tahu nggak? Kemarin aku baru pulang. Muka rata. Dari Makassar. Apa rasanya Mbak Inggi? Oh, pasti Mbak Inggi langsung gemetar. Suami-suami juga seneng disambut dengan muka kita berubah-berubah. Assalamualaikum. Muka laki rata kan? Waalaikumsalam. Kita perempuan kan? Waalaikumsalam. Ayah. Ayah dari mana aja? Ya nggak sih? Ya, muka kita berubah-berubah kan? Kenapa baru pulang? Kan gitu ya? Itu jauh lebih cantik dibanding istri-istri yang mukanya rata. Pak, Bapak mau istri Bapak sambut dengan muka rata? Ayah dari mana? Muka rata, Pak. Kenapa baru pulang? Jam berapa ini? Nah gitu Bapak pulangnya malam, Ibu menyambut Bapak habis sholat isya, mukanya putih, Pak. Itu apa nggak gemeter Bapak? Jadi inilah fitrahnya perempuan, inilah cantiknya perempuan, karena ada kembali hormon estrogen tadi, hormon perempuan estrogen yang membuat otot wajah lentur. Bahkan gerakan perempuan lentur gemulai karena estrogen, Bu. Ya, ini cantiknya perempuan. Ibu jangan rubah ya. Iya. Anak juga senang lihat ibunya 10 detik mukanya 6 kali berubah. Apalagi kalau suruh belajar. Ayo dong sayang belajar. Kan gitu kan, besok mau ujian sayang, kan gitu.
jauh lebih baik daripada ibu mukanya rata. Nak, belajar sekarang. Serem. Ya Bu. Dan tadi juga ini yang selalu bikin ibu baper, wajah laki-laki, inilah juga gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilangnya kulbet. Cool banget. Ibu-ibu, masih ingat gak dulu waktu ketemu calon suami? Kan sebetulnya kita naksir gara-gara muka rata begini. Terus kita ngomong sama teman kita, ya Allah, dia cool banget. Menikah bertahun-tahun, kenapa begitu terus? Ini bertengkar, bayangkan setiap hari. Saya pernah lalui masa begini, setiap hari kesal. Dan rupanya pada saat kita kesal, itu ada dua tempat yang menumpuk kekesalan itu. Di mana? Di otak dan di kolbu. Wah itu. Ya, apa yang terjadi sih Bu Aisyah? Di daerah otak dan kolbu pada saat kita menangkap peristiwa. Ya. Jadi sekali lagi ibu terima ya suami begini ya Bu, boleh? Supaya ibu tidak selalu menyimpan kekesalan, bisa Bu? Only 10 menit. Suami saya agak lama, saya berapa kali riset. Suami saya loading 13 menit. Ibu mulai nanti malam coba cek Bapak ya. Pas pulang berapa menit? Ya, paling lama 15 menit. Terima? Terima. Ibu pernah dijemput suami? Senang gak dijemput suami? Pulang ngaji dijemput suami? Pergi ke mall dijemput suami, senang? Senang. Tapi pas sampai di mobil atau di motor, muka suami kayak gini, mulai lagi kita. Kita menyangka dia tidak senang jemput kita, ya gak sih? Saya dulu pernah, sebelum tahu ilmunya, saya praktek di rumah sakit dijemput. Dia WA, dulu belum WA, masih SMS. Saya jemput kamu. Saya waktu itu masih praktek di rumah sakit Pondok Indah, urusan narkoba juga. Itu di lantai 5, saya punya ruangan khusus narkoba. Waktu SMS suami saya jemput kamu, ya Allah. Sampai agak lebay minta izin sama dokter-dokter yang lain. Aku pulang duluan ya, suami aku jemput aku. Iya dok, perawat-perawat gitu. Iya dok. Itu lantai 5. Itu bahagia banget, turun sampai lantai dasar. Jalan di koridor rumah sakit masih bahagia. Cari mobil di parkiran masih bahagia. Pas buka pintu, muka suami kayak gitu. Padahal saya merasa kan dia pasti harusnya jemput, seneng dong. Ini belum ada ilmunya tentang itu, walaupun sudah dokter. Assalamualaikum. Bapak-bapak dengan wajah rata dan kalimat cuman sedikit. Salam. Dia kasih juga tangannya dengan muka rata. Tahu nggak Bu dulu nih, karena belum banyak ngaji, belum belajar juga tentang neuroscience. Apa saya bilang sama suami saya? Tahu gini naik taksi. Biasa Pak, ibu-ibu kalau marah sama suaminya, dia nggak mau lihat muka suaminya. Ini kan duduk di kiri kan, suami di kanan kan. Tahu gini naik taksi. Terus kata suami saya, bukannya kamu senang dijemput? Iya, tapi kamu kayaknya nggak ikhlas jemput aku. Gara-gara muka itu Bu. Ya udah akhirnya pulang. Minggu depannya tahu nggak suami saya bilang sama saya, waktu kemarin saya jemput kamu di rumah sakit Pondok Indah, sebetulnya saya mau ajak makan di restoran. Cuman kamu Suami juga empet lihat muka istrinya. Ya nggak Pak? Cuman laki-laki juga bingung. Kenapa istri saya marah? Udah saya jemput. Karena bapak-bapak nggak tahu kalau mukanya rata. Ini gara-gara muka rata tuh Pak. Makanya kenapa saya selalu ingatkan diri saya sebetulnya untuk Aisyah, suami itu mukanya rata. Suami-suami ketemu istrinya 10 menit pertama mukanya rata. Padahal dia senang, bahkan mungkin bergairah. Tuh. Makanya sekarang saya kalau dijemput, pas buka pintu mukanya rata, saya langsung bilang, ya Allah, dia bergairah ya Allah, dia bergairah ya Allah, dia bergairah ya Allah. Mending saya meyakini itu kan, daripada bisikan setan bahwa lihat tuh suamimu gak ikhlas jemput kamu. Kan setan begitu tuh, di sebelah kiri dia membisik kita, lihat tuh, lihat mukanya, lihat tuh mukanya, lihat tuh mukanya, tuh kata setan gitu ya. Apalagi kalau nggak punya ilmu ya. Tapi uniknya udah tahu juga masih suka sereset, masih suka.
Kalau suami saya datang mukanya kayak gitu langsung sereset, terus saya, ya Allah, modul 16 ya Allah, modul 16 ya Allah, halaman 16 ya Allah, laki-laki mukanya rata ya Allah, dia laki banget ya Allah gitu. Bu Aisyah, nanti bedanya dia marah atau senang bagaimana? Setelah 10 menit laki-laki marah, berarti datang sudah marah. Kan ada tuh laki-laki setelah 10 menit ngomel-ngomel, ya. Kenapa mobil nggak dibersihin? Datang berarti udah marah. Tapi kalau setelah 10 menit dia duduk manis aja di meja kerjanya, ya. Kan biasa tuh bapak-bapak tuh baru datang mukanya rata, udah dicium tangan sama istrinya ke meja kerjanya, bukan? Taruh barang-barang, bukan? Taruh HP-nya, taruh iPad-nya kali, taruh pulpen-nya, taruh uang receh barangkali. Sekarang udah jarang uang receh kan? Apa-apa kita bayarnya pakai QRIS dan kartu. Nah, ini waktu proses taruh-taruh barang tidak suka ditanya-tanya. Saya dulu salah tuh. Lagi proses taruh barang, nanya. Tadi dari mana mas? Nggak dijawab. Karena susah dijawabnya memang. Karena laki-laki harus mengerjakan satu pekerjaan beres dulu. Mulai kita perempuan udah mukanya rata, ditanya nggak jawab. Udah berapa kekesalan tuh? Langsung asma. Nyik. Yang punya asma langsung tercetus asmanya, ya. Dan apa yang saya lakukan dulu, masuk kamar marah, terus ngomong lagi, biarin besok kalau dia datang nggak usah dijemput, percuma. Padahal laki-laki itu setelah itu semua proses kurang lebih 15 menit, ya, baru dia sadar, baru mau panggil istrinya. Saya setelah 15 menit suami manggil, Bu Isa, saya udah di kamar. Kamarnya lantai 2 lagi, kunci pintu, makanya nggak denger. Bu Isa, Bu Isa. Padahal suami sudah mulai mau ajak bicara setelah 15 menit. Tapi karena kesal, nggak punya ilmu, tidak berlindung juga pada Allah, ya, masuk kamar, kunci, sudah kuncit, ya, di tempat tidur, ambil bantal tutup muka. Coba dipanggil berkali-kali kan nggak dengar kan? Akhirnya siapa yang dipanggil oleh para suami? Mbak di rumah lah, karena dia mau minta minum. Sate, minum. Datang Mbak Sarti dari dapur, iya nih Pak, ya. Untung Mbak kita di rumah juga berhijab kan. Coba kalau ada mbak yang nggak berhijab, ya, bahaya bukan? Bahaya. Bukan bahaya apa-apanya, bahaya karena kita tidak mengerti otak pria, ya. Maka kita sendiri yang membuat tragedi-tragedi itu setiap hari. Ya, saya merasakan itu dari 92 sampai 2006. Dan kayaknya penuh banget di jantung ini, di kolbu ini. Kenapa? Karena ada memori yang tersimpan di otak. Kan pernah saya belajar kemarin ya tentang otak. Jadi otak manusia ini ada namanya di dalam otak, sambungan otak. Ya, nih. Otak manusia kan kayak gini ya, maaf punten. Ada namanya sambungan otak kayak gini di otak manusia nih. Nih punten. Apa yang dilihat, apa yang didengar, ya, apa yang dilakukan, apa yang diomongkan, apa yang dihidu, itu semua masuk ke dalam otak dan terjadi sambungan-sambungan. Ada ikatan-ikatan tali neuron namanya, koneksi neuron bahasa medisnya. Mungkin ada teman-teman sejawat yang hadir di sini atau teman-teman yang bekerja di tenaga kesehatan pasti tahu ini. Nah ini pada saat terjadi ikatan-ikat gitu membentuk memori. Jadi tersimpanlah tadi semua peristiwa di otak manusia. Dan ternyata bukan hanya di otak.